Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang mengajarkan setiap kita masing-masing agar hidup kita makin baik, makin benar, dan makin kuat. Kita akan belajar mengapa biaya hidup makin hari makin mahal. Inflasi membuat biaya hidup makin tinggi. Untuk bertahan hidup, makin banyak masyarakat harus bekerja sampingan. Badan Pusat Statistik BPS mencatat sebanyak 15,45% pekerja di Indonesia tahun 2023 memiliki pekerjaan sampingan, meningkat dibanding tahun 2022 yang sebesar 14,4%. Sektor pertanian menjadi lapangan usaha di mana paling banyak pekerjanya yang memiliki pekerjaan lebih dari satu dengan proporsi mencapai 24,1%, sementara sektor jasa ada 12,1% pekerja dengan side hustle dan 11% di sektor manufaktur yang memiliki pekerjaan lebih dari satu. Kalangan yang memiliki pekerjaan sampingan kebanyakan memiliki pekerjaan utama di sektor informal dengan proporsi mencapai 18,1%. Sedangkan pekerja di sektor formal yang memiliki side hustle mencapai 11,5%. Motif ekonomi masih menjadi determinan dalam kepemilikan side hustle. Permasalahan pendapatan perlu menjadi perhatian pemerintah. Terlebih lagi, pendapatan yang layak merupakan salah satu faktor dari pekerjaan layak, decent work, kata dua peneliti Badan Pusat Statistik yaitu Dewi L. Amalia dan Ana L. Fitriani dalam publikasi yang dirilis. Biaya hidup yang naik, mau tidak mau, suka tidak suka, pekerjaan tambahan menjadi pilihan kalau biaya hidup makin mahal. Menurut perhitungan BPS yang tertuang dalam survei biaya hidup 2023, rata-rata konsumsi warga negara Jakarta adalah 14,88 juta per bulan atau hampir 15 juta, naik dibandingkan tahun 2018 13,4 juta per bulan. Selanjutnya Kota Bekasi di peringkat kedua, wilayah dengan biaya hidup termahal yaitu biaya hidup rumah tangga per bulan 14,3 juta. Angka ini lebih tinggi dibanding saat 2018 13,6. Urutan ketiga adalah Surabaya, biaya rumah tangga adalah 13,3 juta, lebih tinggi sebelumnya dari 11,9 juta. Biaya hidup memperhitungkan tarif listrik, pulsa ponsel, harga sewa tempat tinggal, bensin, minyak goreng, bahan makanan, susu, dan lainnya. Tetapi Singapura jauh lebih mahal. Bagaimana posisi Jakarta dibandingkan kota-kota besar di Asia? Apakah juga menjadi yang termahal? Jauh dari itu, biaya hidup di Jakarta masih lebih murah ketimbang kota-kota besar di negara tetangga. Singapura contohnya. Singapura adalah negara kota, city state, sehingga walau berstatus sebagai negara berdaulat, negeri Singapura punya ukuran mini sehingga layak disebut kota. Berdasarkan kajian ekonomis Intelligence Unit, Singapura malah menjadi kota termahal di dunia 2023. Posisi serupa juga diduduki Singapura pada tahun sebelumnya. Sepanjang 2 tahun terakhir, Singapura sudah 9 kali menjadi kota termahal di dunia. Menurut riset IEU, tahun 2023 indeks kemahalan Singapura tercatat 104, sama dengan Zurich, Swiss di posisi kedua, Jenewa, Swiss, dan New York, Amerika Serikat AS berada di posisi 3 dan 4 dengan indeks masing-masing 100. Mengutip BBC Incorp, pendapatan warga lajang Singapura berada kisaran 3.000 sampai 4.000 Singapura dolar atau 34,88 juta sampai 46,51 juta per bulan. Namun untuk hidup nyaman, biaya harus dikeluarkan itu harus mencapai 6.000 sampai 8.000 atau 69 juta sampai 93 juta setiap bulannya. Contoh, biaya sewa rumah memakan anggaran paling besar. Biaya sewa apartemen dengan satu kamar di pusat kota itu sekitar 2.500 atau 29 juta per bulan. Sementara kebutuhan sehari-hari dari makan malam di luar biaya berkisar 300 sampai 600 atau 3,49 sampai 6,98 juta. Sebagai tambahan, biaya transportasi umum beberapa kali naik taksi berkisar 100 sampai 200 Singapura dolar atau sekitar 11 sampai 23 juta. Biaya hidup lainnya adalah untuk utilitas, kesehatan, dan hiburan, papan riset BBC Incorp.
versi Mercer Hong Kong paling mahal. Kemudian di riset lembaga lain, yaitu di Mercer, ada kota lain di Asia yang status kota termahal di dunia, yaitu Hong Kong. Di riset Mercer, Singapura berada di peringkat kedua. Berdasarkan catatan Numbeo, biaya hidup untuk satu keluarga beranggotakan 4 orang di Hong Kong itu berkisar 63 juta lebih per bulan. Di luar biaya sewa rumah, untuk lajang biaya hidup diperkiraan 17 sampai 18 juta rupiah, belum termasuk sewa rumah. Harga sewa apartemen satu kamar di Hong Kong itu sekitar 35 juta per bulan di pusat kota. Di luar kota harganya lebih murah, yaitu 25 sampai 26 juta. Sedangkan harga sewa apartemen untuk 3 kamar di kota Hong Kong itu berkisar 70 juta. Di luar pusat 47 juta rupiah. Sebagai informasi, riset Mercer menempatkan Jakarta di posisi 151 kota termahal di dunia, lebih murah ketimbang Asia lainnya seperti Mumbai, Kaohsiung, Taiwan, Manila, Phnom Penh, Kamboja, Kuwait City, Muscat, Oman, Doha, Qatar, Taichung, Taiwan, dan sampai Wuhan, China. Demikian, sahabat podcast M116, hidup itu makin hari makin mahal. Dan tentu mendengar kata mahal menjadi stres tersendiri. Namun kita juga syukuri, itulah perkembangan yang ada. Setiap kemajuan yang ada menambah biaya. Setiap kemajuan yang ada memberikan keuntungan berkat untuk setiap kita masing-masing. Sehingga kualitas, kemajuan, fasilitas itu identik dengan biaya. Tetapi kekurangan fasilitas, kekurangan kemajuan, kekurangan teknologi, kekurangan sumber daya itu identik juga dengan kemunduran. Artinya setiap zaman punya persoalan hidupnya sendiri. Setiap kemajuan juga memiliki dampak positif dan juga negatifnya sendiri. Artinya hidup itu satu paket. Biarlah kita belajar untuk bersahabat dengan kenyataan hidup. Dan kita lakukan bagian kita sebaik-baiknya, atur hidup supaya tidak boros. Biarlah kita juga tetap penuh sukacita, tetap punya penuh iman, dan tetap percaya, mendoakan terus buat bangsa dan dunia, agar bangsa dan dunia makin hari makin baik, makin damai, rukun. Jangan terjadi peperangan, jangan terjadi musibah, atau juga bencana penyakit yang terjadi seperti COVID-19. Shalom, salam podcast M116.